Hello everyone, welcome to the free IELTS preparation course by ALS Course. Halo semuanya, selamat datang di kelas gratis untuk IELTS preparation yang diselenggarakan oleh ALS Course. Mungkin hari ini kelasnya akan singkat saja, pelajaran akan singkat, tetapi semoga bisa membantu dalam preparasi IELTS kalian. Perkenalkan, nama saya Feli. Saya adalah seorang tutor IELTS di IELTS Course. Sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di Tokyo International University di Jepang. Dan saya mendapat band overall 8,0 di IELTS untuk overall band dan band 9,0 di reading. Nah, di sini saya berharap untuk membantu kalian dalam mempersiapkan untuk tes-tes bahasa Inggris kalian, salah satunya IELTS. Seperti yang kita tahu, IELTS itu sangat berguna untuk misalnya keperluan kita ingin bekerja di luar negeri, atau mencari beasiswa, atau ingin berkuliah di luar negeri, apply kuliah. Nah, di sini kita harus tahu dulu pertama apa yang akan kita hadapi di IELTS test saat hari H tesnya. Jadi, tes IELTS dibagi menjadi 4 section atau 4 bagian. Yang pertama adalah listening, yang kedua reading, yang ketiga writing, dan yang terakhir speaking. Dan ini adalah berurutan. Jadi, ketika tes awalnya nanti kita tidak akan diberi break antara listening, reading, dan writing. Jadi listening, reading, dan writing akan berurutan tanpa break. Listening 30 menit, reading sekitar 1 jam, dan writing juga 1 jam. Setelah itu kita boleh diberikan break, lalu akan dipanggil untuk menunggu giliran speaking yang akan berlangsung sekitar 11 sampai 14 menit kurang lebih. Nah, hari ini kita tidak akan membahas semua skill yang ada di IELTS, tapi hari ini kita akan fokus ke satu section. Dan lebih spesifiknya lagi, karena writing section ini dibagi menjadi 2 lagi, ada task 1 dan task 2, yang mana itu soal 1 dan soal 2, kita akan fokus ke soal 1 atau task 1 aja. Nah, tadi kan aku udah sempat sebut kalau writing section itu 60 menit. Tapi kita itu diberikan dua tugas, 2 task, 2 soal. Nah, kita yang harus bagi waktu kita sendiri. 60 menit itu gimana sih? Nah, idealnya adalah task 1 ditulis dalam 20 menit dan task 2 ditulis dalam 40 menit. Kenapa seperti itu? Karena requirement minimal katanya dalam task 1 adalah lebih sedikit, jadi cuma 150 kata, sedangkan task 2 memerlukan minimal 250 kata. Nah, itu mengapa kita membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakan task 2. Makanya kita harus menghemat waktu di task 1 dan cuma 20 menit saja. Nah, hari ini kita akan membahas cara-cara mengerjakan task 1 agar lebih cepat, lebih ringkas, dan bisa tepat waktu, dan juga bisa memenuhi minimal kata yang dibutuhkan, yaitu 150 kata. Oke, kita mulai. Nah, writing task 1 itu apa? Jadi, di academic writing task 1, kita akan diberikan sebuah grafik gitu. Grafik, dan ada berbagai macam grafik, nggak cuma satu grafik. Mungkin kita udah pernah lihat yang diagram batang, diagram pie, atau tabel. Ada beberapa jenis yang biasanya dikeluarkan di IELTS, dan ini memang tidak bisa ditebak yang mana yang akan kita dapatkan di hari H, maka dari itu kita harus mempersiapkan untuk semuanya. Nah, kira-kira gimana sih? Oke, pertama kita kenali dulu jenis-jenis yang bisa keluar di IELTS. Yang pertama, apa ini namanya? Ini adalah diagram batang atau bar chart. Ini adalah bar chart. Oke, nah lanjut. Ini adalah pie chart. Pie chart, jadi yang bentuknya bulat dan biasanya persentase seperti ini adalah pie chart. Biasanya bisa muncul 2 kayak gini atau 1 aja. Lanjut, garis-garis seperti ini apa kira-kira? Oke, ini adalah line graph namanya. Line graph. Dan ini juga lumayan sering keluar di IELTS. Kalau ini mungkin agak jarang keluar di IELTS, tapi pernah keluar. Ini adalah map atau peta, dan kita nanti akan disuruh jelaskan petanya. Jadi semua writing task ini kita harus merangkum atau menulis report tentang diagram yang kita lihat.
Dan yang terakhir ada proses diagram atau diagram proses. Jadi akan ada serangkaian gambar yang menunjukkan proses pembuatan sesuatu. Nah, kita harus merangkum atau membuat report tentang apa yang kita lihat. Jadi kita harus melaporkan apa yang kita lihat dalam tulisan. Nah, untuk lebih mempermudah pekerjaan kita, karena mungkin tadi agak susah ya lihatnya, ini kayak mumet gitu. Nah, tenang aja, kita bisa merangkum ini dalam 150 kata saja dengan menggunakan struktur yang saya berikan ini. Ini adalah struktur yang bisa digunakan di semua tes writing IELTS, apapun nanti jenis grafik yang keluar, mau tabel kah, mau line graph kah, diagram batang, pie chart, semuanya bisa menggunakan struktur ini. Ini adalah general strukturnya. Jadi pertama, kita butuh introduction. Introduction itu memperkenalkan kepada readers, kepada pembaca, apa sih yang sedang kita mau deskripsikan, apa sih yang sedang mau kita ilustrasikan. Yang kedua, overview. Overview itu sedikit kayak sinopsis lah. Jadi overview itu sinopsis atau rangkuman dari apa yang kita akan jelaskan tapi belum terlalu detail. Nah, kalau detailnya kita akan masuk nanti di sini, di body 1 dan body 2, body paragraph, isi. Nah, nanti ini baru lebih detail kalau overview secara umum atau secara general saja. Nah, kalau yang body 1 dan 2 nanti akan ada datanya, nah, akan ada perbandingan angka-angka, kalau di overview tidak. Seperti itu. Nah, gimana cara nulis introduction yang baik pertama kali? Oke, jadi kita bisa pakai kata-kata ini untuk introduction. Dan kalian bisa hafalin aja kata-kata ini, karena ini akan bisa dipakai terus. Jadi, kita bisa pakai this, lalu type of graph, yang mana itu merupakan jenis grafik yang kita dapat. Contoh misalnya kita dapat bar chart ya. Berarti kita bisa nulis this chart atau this bar chart illustrates bla bla bla, baru isi dari bar chartnya itu apa, kita jelaskan dengan kata-kata kita seperti itu. Jadi kita bisa pakai kata-kata ini, misalnya the pie chart below provides information about bla bla bla, atau the diagram shows bla bla bla, boleh. Nah, ini kita bisa hafalin aja atau dicatat saja supaya nanti pas IELTS kita udah nggak perlu mikir lagi, kita sudah hafal kata-kata yang bisa dipakai seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalnya kita dikeluarin, kita dikasih sebuah bar chart. Terus title-nya, the bar chart below shows the expenditure of 2 countries on consumer good in 2010. Nah, dia bilang 2 countries nih. Kita lihat 2 countries-nya apa nih di bawah ini. Oh, France dan UK. Berarti kita bisa bilang itu di introduction kita. Kita bisa bilang in France and UK in 2010 gitu. Nah, tadi dia juga bilang, ini kan ada 5 jenis barang kan ya di sini. Kita bisa spesifikin di introduction kita 5 jenis barang itu apa. Jadi kita bisa tulis cars, computers, book, perfume, and cameras gitu. Nah, jadi kurang lebih introduction kita dengan memakai tema ini, template ini, kita bisa bilang the chart atau the bar chart untuk lebih spesifik. The bar chart illustrates the amount of money spent on 5 consumer goods. Lalu kita deskripsikan 5-nya itu apa secara spesifik. Lalu in kan 2 countries kita ganti menjadi nama-nama 2 negara ini. Jadi in France and UK in 2010. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa bilang di sini kan ada pound sterling, dia bilang. Berarti kita juga bisa bilang units are measured in pound sterling sebagai informasi tambahan, sebagai pengenalan tambahan introduction. Seperti itu. Nah, setelah kita menulis 2 kalimat ini, bisa 1 kalimat aja, bisa 2 kalimat, udah kita selesai dengan introduction kita pindah ke paragraf yang lain. Jadi harusnya singkat dan sebentar saja. Nggak perlu lama-lama menulis introduction, 1 kalimat atau 2 kalimat cukup. 5 menit mungkin cukup. Harusnya nggak sampai 5 menit. Oke. Nah, langsung kita lanjut ke overview. Overview juga nggak perlu terlalu panjang, nggak perlu terlalu kompleks. Yang penting kita bisa cover semua yang kita lihat secara umum aja. Ini misalnya kita secara umum kita lihat, kita nggak usah fokus ke apapun, angka-angka nggak usah. Kita lihat yang paling tinggi yang mana sih ininya, diagramnya. Oke, ini yang paling tinggi. Berarti kita bisa bilang pengeluaran
paling besar adalah di cars atau mobil. Jadi kita bisa bilang seperti itu misalnya. Atau kita bisa bilang overall siapa yang belanja lebih banyak nih negaranya. Kelihatannya yang lebih banyak menghabiskan uang yang mana nih berdasarkan diagram ini gitu. Nah, kita bisa pakai kata-kata misalnya overall, in general, generally. Karena secara umum, ini kita baru mendeskripsikan belum sampai data-data yang detail, tapi baru secara umum saja. Nah, ini juga nggak perlu panjang-panjang, 2-3 kalimat cukup. Nah, apa yang harus kita fokuskan? Seperti tadi aku bilang, kita bisa fokus ke apa yang paling mencolok di mata aja. Jadi sekilas kita lihat, oh ini paling tinggi nih. Kita bisa sebut, oh berarti pengeluaran paling tinggi adalah secara umum paling tinggi adalah di cars gitu contoh. Nah, oke, kira-kira begini overview-nya. Nah, kita bisa bilang kan, contohnya kalau kita mengikuti ini, both the British and the French spend most of their money on cars. Memang karena kan kalau kita lihat di sini, oh ini paling tinggi. Nah, kita bisa sebut itu di overview kita. Lalu, yang paling rendah yang mana? Yang paling rendah kan ini, perfume. Nah, berarti kita bisa bilang, okay, whereas the least amount of money was spent on perfume. Jadi kurang lebih ya yang paling tinggi dan yang paling pendek aja dulu yang dibahas. Yang paling mencolok mata yang sedang-sedang nanti di body paragraph dijelasin lebih lanjut seperti itu. Nah, oke, kita bisa lanjut. Nah, sisa ke body paragraph aja. Harusnya ini cepat kok. Waktu menulis kan memang 20 menit, body paragraph sekitar 10 menit lah. Nah, kita bisa elaborate baru, kita diskusikan, kita ilustrasikan dengan kata-kata yang lebih detail dengan provide data dan angka-angka di dalam body paragraph kita. Ingat, memang kalau di body paragraph kita diminta untuk detail, tapi kalau di overview kita diminta untuk menjelaskan sesuatu yang umum saja. Contoh, kita bisa lihat kayak gini. Nah, kita bahas satu-satu nih. Cars, lalu kita bahas books, lalu kita bahas cameras. Jadi kita bahas satu-satu dan juga kita kasih angka-angka gitu. Contoh, in terms of cars, people in the UK spent about 450.000 kan di sini. 450.000, kalau di French itu 400.000 seperti itu kurang lebih. Nah, ini bisa kita bagi menjadi 2 kalau misalnya terlalu panjang atau 1 paragraf saja bisa. Jadi kurang lebih untuk secara general 3-4 paragraf untuk writing task 1 itu cukup dan untuk penulisan 20 menit. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan writing task 1. Nanti aku akan share bahan untuk latihannya di grup dan kalian akan bisa coba kerjain berdasarkan instruksi yang di sini dan juga struktur yang sudah aku jelaskan. Oke? Nah, sedikit tips dari writing task adalah kita tidak perlu conclusion atau kita tidak perlu rangkuman, paragraf rangkuman. Biasanya memang kalau writing kita suka disuruh merangkum, nulis rangkuman. Tapi ini kita tidak perlu untuk writing task 1. Yang kedua, jangan pakai singkatan-singkatan seperti it's, there. Kita bilang it is atau they are. Jadi jangan pakai yang kutip-kutip itu. Nah, yang ketiga tipsnya adalah, mungkin kalian udah sering dengar di IELTS dan di TOEFL, satu kalimat yang lebih panjang itu lebih baik daripada beberapa kalimat pendek. Jadi lebih baik daripada kita nulis kayak sedikit cuma kalimat pendek titik, mendingan kita gabungin aja jadi satu sentence atau satu kalimat yang panjang. Toh kan word count-nya akan sama karena dia menghitungnya bukan dari kalimat tapi dari kata-kata. Lebih baik kita menggabungkan kata-kata itu ke kalimat yang lebih panjang-panjang, lebih kompleks dibanding cuma simple sentence doang. Tapi banyak, tapi cuma pendek-pendek gitu. Oke, kalau begitu sekian tips aku untuk writing task 1. Nanti aku akan share bahan pembelajaran, bahan latihan di grup dan kalian bisa mencoba berdasarkan struktur yang tadi sudah aku jelaskan. Sekian dan terima kasih.